teman-teman semua. Kami dari kelompok presentasi hari ini akan mempresentasikan chapter 10 dan 11, yang dimana kelompok kami terdiri dari Cynthia Kurniawan, Chelsea Valentin, Inka Ruth, Sherry Calvin, saya sendiri Valentin Alexander, dan Natalia Devani. Pertama-tama kita akan membahas chapter 10 yang berjudul Leading Teams terlebih dahulu. The value of teams. Tim tidak tepat untuk setiap situasi, tetapi banyak pekerjaan dalam organisasi saling bergantung. Yang intinya itu individu dan departemen bergantung pada individu dan departemen lain untuk informasi atau sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ketika tugas sangat saling bergantung, tim dapat menjadi pendekatan terbaik untuk memastikan tingkat koordinasi, berbagi informasi, dan pertukaran materi yang diperlukan untuk pencapaian tugas yang sukses. What is a team? Tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama yang menjadi komitmen mereka dan menganggap diri mereka saling bertanggung jawab. Sebuah tim adalah sekelompok orang, tapi keduanya itu tidak satu atau tidak sama. Orang yang tidak berinteraksi secara teratur, contohnya seperti mereka yang mengantri di kantin perusahaan atau yang naik lift bersama, itu bukan disebut sebagai tim. Bahkan sekelompok karyawan yang pekerjaannya terkait bukan tim, kecuali anggota itu saling berbagi tujuan bersama, yang dimana mereka itu harus bergantung satu sama lain, itu baru bisa disebut sebagai tim. Selain itu, konsep kerja tim menyiratkan bahwa orang yang menyublimkan kebutuhan, keinginan, dan ego individu mereka dan menyatukan pengetahuan, keterampilan, dan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya itu ada types of teams atau jenis-jenis tim. Yang pertama itu ada functional teams, yaitu tim ini terdiri dari supervisor dan bawahannya itu di rantai komando formal. Di mana functional teams ini itu kadang bisa disebut sebagai tim vertikal atau tim komando, yang dimana tim fungsional ini dapat mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dalam suatu departemen. Biasanya tim fungsional ini membentuk satu departemen dalam organisasi. Yang kedua itu ada cross department teams, departmental teams, di mana terdiri dari anggota dari departemen yang berbeda dalam organisasi. Tim ini itu biasa disebut sebagai tim lintas fungsi, di mana tim lintas departemen memfasilitasi berbagai informasi lintas batas fungsional, menghasilkan saran untuk mengordinasikan departemen yang diwakili, mengembangkan ide-ide baru dan solusi untuk masalah organisasi yang ada. Di dalam cross department tim ini juga ada jenis tim lainnya, yaitu special purpose team atau biasa disebut sebagai tim proyek, di mana tim ini itu dibuat dengan tujuan khusus untuk fokus pada tujuan tertentu dan tim ini dibubarkan setelah proyek ini selesai. Yang berikutnya itu ada evolution to self-directed teams, yaitu tim lintas departemen dapat berkembang secara bertahap menjadi tim mandiri. Tim ini terdiri dari karyawan yang bekerja dengan pengawasan minimum dan rotasi pekerjaan untuk menghasilkan seluruh produk atau layanan, atau setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari suatu produk atau layanan. Tim ini memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas lengkap dan diberdayakan dengan otoritas pengambilan keputusan untuk diambil atas tugas seperti memilih anggota baru, menjadwalkan pekerjaan atau liburan, dan mengevaluasi kinerja. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang the dilemma for team members, yang dimana beberapa orang tuh menyukai gagasan kerja tim, dan juga ada beberapa orang yang membencinya karena
setiap orang tuh pasti kayak pernah berpikir secara positif dan negatif ketika bekerja dalam tim. Nah, untuk pemimpin itu harus mengetahui 3 alasan mengapa tim itu dapat menimbulkan sebuah dilema. Nah, yang pertama itu untuk mengadakan rekan kerja yang bekerja dan mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, jadi itu di sini tuh kayak dalam tim itu cuman ada satu aja yang bekerja nih. Jadi yang satu lagi kayak cuman ada situasi yang buat kayak nyuruh-nyuruh aja, kayak misalkan tolong ya bikin PPT kayak gini buat besok, atau enggak tolong ya ntar kerjaan yang satu lagi ini tolong kerjain besok besok ada deadline atau gimana. Nah, terus yang kedua itu ada ikut serta dalam hal bekerja sedikit. Nah, jadi di sini kayak di dalam satu tim ini mereka tuh ada satu orang di dalam kelompok tersebut hanya yang bekerja cuman sedikit aja, kayak dia tuh menyalurkan ide tuh sedikit dan mereka tuh lebih mengandalkan ke orang-orang yang lain seperti itu. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada 10.3 yaitu leading a team to high performance. Tim yang berfungsi dengan baik tidak terjadi begitu saja. Mereka diciptakan dan dibentuk oleh para pemimpin untuk memimpin tim manapun menuju kinerja tinggi baik di bidang layanan kesehatan, manufaktur, layanan internet, atau balap NASCAR. Para pemimpin menggabungkan elemen-elemen seperti berikut. Yang pertama, tujuan yang menarik, sasaran yang jelas, dan matriks yang eksplisit. Ini dilihat dari anggota tim harus mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan berkomitmen untuk mencapainya. Jadi tim yang berkinerja tinggi mempunyai tujuan yang spesifik dan jelas, serta serangkaian sasaran yang jelas, sehingga memungkinkan orang-orang untuk bersatu dalam suatu tugas bersama. Yang kedua, ada keberagaman, keterampilan, dan peran yang jelas. Tim yang efektif berisikan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan semua komponen proyek tim. Yang ketiga, ada ukuran tim yang efisien. Jadi, ukuran tim yang optimal itu tidak memiliki kriterianya, tapi tim akan berfungsi paling baik jika anggotanya cukup untuk melakukan pekerjaan dan sebagian besar ahli menyarankan agar tim melakukan kesalahan jika memiliki terlalu sedikit anggota daripada yang terlalu banyak. Selanjutnya yang keempat itu ada otoritas pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan. Tim memerlukan tujuan yang jelas dan dijabarkan oleh pemimpin. Tim itu sendiri harus memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dukungan dan pembinaan. Tim harus menjaga orang-orang tetap fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan kepemimpinan lunak yang berkaitan dengan membangun hubungan positif sangat penting untuk menciptakan tim yang berkinerja tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tim proses. Proses tim mengacu pada dinamika yang berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Pada bagian ini kita akan membahas tahapan perkembangan, keterpaduan, dan norma. Next. Selanjutnya, how to develop team. Penting bagi para pemimpin untuk memahami bahwa tim berkembang seiring waktu. Penelitian menunjukkan bahwa tim berkembang melalui beberapa tahap. Gambar 10.3 menunjukkan salah satu model tahapan pengembangan tim. Tahapan-tahapan ini biasanya terjadi secara berurutan meskipun bisa saja terjadi tumpang tindih. Yang pertama ada forming. Tahap
Perkembangan forming merupakan masa orientasi dan perkenalan. Anggota tim mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima orang lain, menjajaki kemungkinan persahabatan, dan menentukan orientasi tugas. Ketidakpastian tinggi karena tidak ada seorang pun yang mengetahui peraturan dasarnya atau apa yang diharapkan dari peraturan tersebut. Yang kedua ada storming. Selama tahap storming, kepribadian individu muncul dengan lebih jelas. Masyarakat menjadi lebih tegas dalam memperjelas peran mereka. Tahapan ini ditandai dengan konflik dan perselisihan. Anggota tim mungkin tidak setuju mengenai persepsi mereka tentang misi atau tujuan tim. Tim ini ditandai dengan kurangnya kesatuan dan kekompakan. Yang ketiga, norming. Pada tahap norming, konflik telah terselesaikan dan kesatuan tim serta keharmonisan muncul. Konsensus berkembang mengenai siapa pemimpin tim alami dan peran anggotanya jelas. Anggota tim mulai memahami dan menerima satu sama lain. Tahap ini biasanya berdurasi singkat dan bergerak cepat ke tahap berikutnya. Pemimpin tim harus menekankan keterbukaan dalam tim dan terus memfasilitasi komunikasi dan memperjelas peran, nilai, dan harapan tim. Yang keempat, performing. Selama tahap performing, penekanan utama adalah pada pencapaian tujuan tim. Anggota berkomitmen terhadap misi tim. Mereka sering berinteraksi, mengordinasikan tindakan mereka, dan menangani perselisihan secara yang dewasa dan produktif. Anggota tim menghadapi dan menyelesaikan masalah demi kepentingan penyelesaian tugas. Pada tahapan ini, pemimpin tim harus berkonsentrasi untuk memfasilitasi kinerja tugas yang sangat tinggi dan membantu tim mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, adjourning. Tahap adjourning terjadi pada komite dan tim yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan dan kemudian dibubarkan. Pada tahap ini, penekanannya adalah pada penyelesaian dan penurunan. Kinerja tugas tidak lagi menjadi prioritas utama dan para pemimpin sering kali berfokus pada kebutuhan sosial dan emosional anggota tim. Next. Selanjutnya ada tim cohesiveness. Kekompakan tim didefinisikan sebagai sejauh mana anggota tertarik pada tim dan motivasi untuk tetap berada di dalamnya. Anggota tim yang sangat kohesif berkomitmen terhadap aktivitas tim, menghadiri rapat, dan senang ketika tim berhasil. Anggota tim yang kurang kohesif kurang peduli terhadap kesejahteraan tim. Pemimpin biasanya ingin mendorong kekompakan yang tinggi dalam tim. Yang pertama, penentu kekompakan. Pemimpin dapat menggunakan beberapa karakteristik struktur tim dan konteks untuk mempengaruhi kekompakan. Pertama adalah interaksi tim. Ketika anggota tim sering melakukan kontak, mereka mengenal satu sama lain, menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan, dan menjadi lebih berkomitmen terhadap tim. Kedua adalah konsep tujuan bersama. Ketika anggota tim sepakat mengenai tujuan dan arah, mereka akan lebih kompak. Tim yang paling kohesif adalah tim yang merasa terlibat dalam sesuatu yang sangat relevan dan penting. Selanjutnya, konsekuensi kekompakan. Hasil kekompakan tim dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu moral dan kinerja. Sebagai aturan umum, semangat kerja lebih tinggi dalam tim yang kohesif karena meningkatnya komunikasi antar anggota. Iklim tim yang bersahabat, pemeliharaan keanggotaan karena komitmen terhadap tim, loyalitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dalam aktivitas tim. Next. Selanjutnya ada tim norms. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dimiliki bersama oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma bernilai karena memberikan kerangka acuan mengenai apa yang diharapkan dan dapat diterima. Gambar 10.4 mengilustrasikan dua cara umum di mana norma berkembang. Norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara anggota tim baru, sehingga perilaku pertama seringkali menjadi dasar bagaimana tim akan berinteraksi. Di sebuah perusahaan, seorang pemimpin tim memulai pertemuan pertamanya dengan mengangkat suatu permasalahan dan kemudian memimpin anggota tim hingga dia mendapatkan solusi yang diinginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Baik, selanjutnya kita ke 10 strip 5 yaitu what team members must contribute. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya kualitas dan kompetensi anggota tim dalam mencapai kinerja sebuah tim. Nah, anggota tim itu memiliki peran yang beragam untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk fisik, koordinasi aktivitas, dan aspek psikologis dan sosial lainnya. Selanjutnya, di sini ada 10 strip 5A membahas mengenai essential teams competence. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja sih kunci-kunci atau kompetensi yang diperlukan untuk membentuk sebuah tim yang efektif. Yang pertama ada goal setting and performance management. Di sini tuh kita bahwa sebuah anggota tim itu harus memiliki kemampuan untuk menetapkan dan menjalankan tujuan tim yang spesifik dan menantang, secara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada planning and coordination. Ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tujuan tim. Ini faktor yang sangat penting dalam efektivitas tim. Yang ketiga itu adalah collaborative problem solving, di mana anggota ini perlu dapat mengenali kapan suatu masalah memerlukan partisipasi kelompok dan kemudian melibatkan anggota tim lainnya secara tepat, dan ini tuh menjadi alternatif untuk merumuskan solusi. Yang keempat adalah communication, di mana karyawan yang bekerja pada pekerjaan individual kadang-kadang dapat berfungsi dengan keterampilan komunikasi yang buruk. Tetapi roda kerja sama tim hanya bisa berjalan dengan baik melalui komunikasi yang baik setiap anggotanya. Yang kelima yaitu penyelesaian konflik atau conflict resolution. Ini tuh di mana tuh tim perlu tahu bagaimana sih mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara efektif. Bahkan dalam tim yang paling padu, konflik akan terhindar untuk muncul. Selanjutnya, 10 strip 5B ini yaitu Team Remember Rules. Di sini kan membahas 5 kompetensi tim untuk mencerminkan bahwa sebuah tim itu memerlukan anggota yang memenuhi kebutuhan penting tim, baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya maupun dalam memupuk kesatuan, kepuasan, dan kesejahteraan anggotanya. Yang pertama, memulai ide atau initiate ideas. Ini dia mengusulkan solusi baru untuk masalah tim. Yang kedua, memberikan pendapat. Dia ini menawarkan pendapat tentang solusi mengenai tugas atau memberikan umpan balik mengenai saran-saran. Yang ketiga itu mencari informasi, di mana dia tuh meminta fakta yang relevan dengan tugas. Yang keempat yaitu mengukur, mengaitkan berbagai ide dengan masalah yang sedang dihadapi dan menggabungkan ide-ide menjadi perspektif yang baru. Yang kelima yaitu energi, di mana dia ini merangsang tim untuk bertindak ketika minatnya sedang menurun. Selanjutnya ini ada social emotional role. Nah, dikarenakan dalam tim ini memiliki karakter sosial yang berbeda, social emotional role ini tuh mencakup perilaku yang menjaga kesejahteraan emosional setiap anggota untuk memperkuat identitas sosialnya. Di sini ada 5 peran social emotional. Yang pertama yaitu mendorong, di mana ramah dan menerima ide orang lain dengan memuji orang lain untuk menyumbangkan kontribusi mereka. Yang kedua itu harmonisasi, yaitu meredakan konflik antar kelompok untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Yang ketiga yaitu ketegangan, ini menjelaskan mengenai menceritakan lelucon atau dengan cara lain meredakan emosi ketika suasana kelompok sedang tegang. Yang keempat yaitu follow, yaitu menyokong tim setuju dengan ide anggota-anggota tim lainnya. Yang terakhir yaitu compromise atau berkompromi, akan mengubah pendapat sendiri untuk menjaga harmoni tim. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Berikutnya itu ada leading a virtual team. Menjadi pemimpin tim itu bisa sangat menantang ketika orang-orang itu tersebar di lokasi geografis yang berbeda dan dipisahkan oleh perbedaan bahasa dan budaya juga. Tim virtual dibuat karena anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang memiliki kesamaan tujuan dan terhubung terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi canggih. Exhibit 10.5 ini menggambarkan perbedaan utama antara jenis tim konvensional dan tim virtual saat ini, di mana karakteristik utama dari tim virtual ini adalah yang pertama itu batas jarak spasial, interaksi tatap muka, dan yang kedua itu penggunaan komunikasi teknologi adalah sarana utama untuk menghubungkan anggota tim. Anggota tim virtual
sering tersebar di lokasi berbeda, entah itu berbeda kantor dan bisnis lokasi di seluruh negeri atau di seluruh dunia. Anggota tim menggunakan email, telepon, pesan teks, Skype, atau teknologi internet lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka daripada bertemu tatap muka. Berikutnya itu ada uses of virtual teams. Tim virtual mungkin tim lintas departemen sementara yang bekerja pada proyek tertentu atau tim mandiri yang mungkin memiliki jangka yang panjang. Salah satu keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang paling berbakat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Challenge of virtual teams. Tantangan dari tim virtual. Membangun hubungan dalam kepercayaan tim adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemimpin tim virtual. Pemimpin tim virtual itu harus mempercayai orang yang melakukan pekerjaannya tanpa pengawasan terus-menerus, dan mereka belajar untuk lebih fokus pada hasil daripada proses mencapainya. Nah, agar berhasil, pemimpin tim virtual dapat menguasai keterampilan berikut. Yang pertama itu, pilih anggota tim yang tepat. Pemimpin tim virtual yang efektif menempatkan banyak pemikiran untuk mendapatkan campuran orang yang tepat dalam tim. Anggota tim membutuhkan perpaduan yang tepat antara keterampilan teknis, interpersonal, dan komunikasi untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan virtual. Yang kedua itu, mulailah dengan benar. Pemimpin memastikan orang memiliki kesempatan untuk mengetahui dan membangun hubungan saling percaya. Studi tim virtual menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka awal merupakan salah satu cara terbaik untuk membuat orang bersama-sama datang sebagai sebuah tim dan dengan cepat melewati tahap pembentukan dan pengembangan. Yang ketiga itu, gunakan teknologi untuk membangun hubungan. Pemimpin menerapkan teknologi untuk membangun hubungan. Pemimpin mengadakan rapat tim menggunakan Skype, contohnya, untuk memungkinkan orang-orang mengenal satu sama lain dan memperjelas peran dan tugas proyek. Mereka juga mendorong komunikasi yang tidak terkait dengan tugas, seperti penggunaan sosial media atau jejaring sosial online, di mana orang itu dapat saling berbagi foto, pemikiran, atau biografi pribadi. Yang keempat itu, setujui aturan dasar. Pemimpin membuat peran, tanggung jawab, dan otoritas semua orang jelas sejak awal. Semua anggota tim perlu secara eksplisit memahami tujuan tim dan individu, tenggat waktu, dan harapan untuk partisipasi dan kinerja. Penting juga bahwa para pemimpin mendefinisikan konteks yang jelas sehingga orang-orang dapat membuat keputusan, memantau kinerja mereka sendiri, dan mengatur perilaku mereka untuk mencapai tujuan. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hunting team konflik. Peningkatan potensi konflik dalam tim virtual karena miskomunikasi dan kesalahpahaman. Di dalam tim virtual juga lebih sering terjadi dan sulit diselesaikan. Komunikasi melalui email dapat memperburuk perilaku, tidak pengertian. Dan juga individu itu kurang cocok untuk bekerja dalam tim virtual yang dapat melalaikan tugas dan kontribusi kurang, perbedaan budaya, kurangnya interaksi tatap muka, dan memantauan kurang menyulitkan membangun identitas dan komitmen tim. Dengan pengenangan konflik secara efektif sangat penting dalam tim, baik virtual maupun pertandingan. Manajemen konflik yang baik berdampak positif pada kinerja dan kekompakan tim. Konflik lebih terkait dengan tugas daripada hubungan personal, dan tim yang mencerminkan pola konflik yang sehat memiliki tingkat kepercayaan dan saling menghormati yang tinggi. Next. Lalu ada types of
konflik di sini ada 2. Yang pertama itu konflik tugas yang terjadi karena ketidaksepakatan mengenai tujuan atau isi tugas yang harus dilakukan, seperti perbedaan pendapat tentang perbaikan mesin atau strategi bisnis. Dan yang kedua, konflik hubungan. Konflik hubungan terkait dengan ketidakcocokan personal yang menciptakan ketegangan di antara anggota tim, seperti konflik antara dokter dan perawat di rumah sakit. Di sini itu menunjukkan bahwa konflik tugas dapat memperbaiki pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kalau sementara konflik hubungan cenderung memiliki konsekuensi negatif terhadap efektivitas tim. Sebagai contoh, konflik tugas itu terkait dengan keputusan yang lebih baik dan komitmen yang lebih besar. Sedangkan konflik hubungan dapat mengurangi kualitas keputusan dan penerimaan keputusan. Next. Lalu yang kedua, balancing conflict and cooperation. Konflik ringan yang sangat membantu menjaga pemikiran kelompok yang dapat menghambat pengungkapan berbagai pendapat. Ini menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena beragam sudut pandang diungkapkan. Namun konflik yang kuat terlalu fokus pada masalah pribadi atau tidak yang dikelola dengan baik dapat merusak produktivitas hubungan dan pertukaran ide yang sehat. Terlalu sedikit konflik juga dapat mengurangi kinerja tim karena kehilangan manfaat dari berbagai pandangan dan ide yang mungkin menghasilkan solusi lebih baik atau menjaga kesalahan. Di sisi lain, terlalu banyak konflik dapat menghambat kerja sama dan mengurangi kepuasan serta komitmen karyawan, merugikan kinerja tim. Oleh karena itu, konflik dalam lomba sedang yang dikelola dengan baik umumnya menghasilkan kerja tim yang lebih baik lagi. Next. Lalu ada cause of conflict. Salah satu penyebab konflik itu ada persaingan antar sumber daya seperti uang, persediaan, dan informasi, di mana orang-orang itu menggunakan sumber daya ini untuk mencapai tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan itu kayak seperti apartemen, misalnya itu penjualan dan manufaktur itu dapat memicu konflik. Adanya kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab juga dapat menyebabkan konflik yang merupakan konflik, seperti di JP Morgan Chase yang pada tahun 2012 terkait kebijakan perdagangan risiko yang menghasilkan kerugian besar. Terkait dengan konflik dan perpecahan yang muncul akibat kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab di antara anggota tim. Next. Ada steps to handle conflict. Di sini ada 5 gaya mengenangan konflik yang dikembangkan oleh individu atau tim. Berdasarkan keinginan itu membahas kepentingan sendiri melawan kepentingan pihak lain. Di sini ada 5 gaya. Ada dominan, menghindar, ketika kompromi, akomodatif, dan berglobalisasi. Yang pertama itu kayak mendominasi itu mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan harus digunakan ketika tindakan cepat dan tegas sangat penting dalam isu-isu penting atau tindakan yang tidak populer, seperti dalam keadaan darurat atau pemotongan biaya yang mendesak. Lalu yang kedua, kayak menghindar tidak mencerminkan sikap asertif dan kooperatif. Hal ini dapat dilakukan jika permasalahannya sepele.
jika tidak ada peluang untuk menang, jika diperlukan penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, atau jika gangguan memerlukan biaya yang besar. Lalu yang ketiga kayak kompromi, mencerminkan kedekatan dan kerjasama dalam jumlah sedang. Ini dapat dilakukan di pertujuan kedua belah pihak. Pentingnya ketika lawan mempunyai kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan, atau ketika orang yang perlu mencapai solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan tertentu. Lalu keempat kayak komodatif, mencerminkan tingkat kerja sama yang tinggi yang bekerja paling baik ketika orang menyadari bahwa mereka salah ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri. Ketika membangunkan kredit sosial untuk digunakan di kemudian hari, diskusi dan kapan menjaga keharmonisan sangatlah penting. Lalu kelima yang terakhir kayak kolaborasi, mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Kayak berkolaborasi memungkinkan kedua belah pihak untuk menang, meskipun hal ini memungkinkan memerlukan tawar-menawar dan negosiasi yang substansial. Kayak berkolaborasi penting ketika kedua rangkaian permasalahan terlalu penting untuk dikompromikan, ketika wawasan dari berbagai pihak perlu digabungkan menjadi sebuah solusi menyeluruh, dan ketika komitmen kedua belah pihak diperlukan untuk mencapai konsensus. Di sini ada model, ada asertif dan sampai ada kayak kooperatif. Lalu next. Lalu yang terakhir, negotiation, menangani konflik melalui negosiasi, di mana pihak-pihak yang berselisih melakukan diskusi saling memberi dan menerima untuk mencapai keputusan bersama dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi umumnya digunakan konflik formal seperti serikat pekerja dan manajemen. Di sini ada dua pendekatan dalam negosiasi. Yang pertama itu waktu negosiasi, terdapat dua pendekatan, itu ada integratif dan distributif. Yang pertama itu pendekatan integratif itu bertujuan untuk mencapai solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, pendekatan distributif mengasumsikan bahwa ukuran kue ada tetap dan setiap pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin bagian dari kue tersebut atau win-loss. Lalu yang kedua itu rules of reaching a win-win solution. Terdapat 4 strategi kunci untuk negosiasi. Yang pertama itu memisahkan orang dari masalah agar negosiasinya tersebut menghasilkan berhasil. Orang tetap fokus pada masalah dan sumber konflik daripada menyerang atau mencoba mendiskreditkan suatu sama lain. Lalu yang kedua, fokus pada kepentingan mendasar daripada tuntutan saat ini. Tuntutan itu apa yang diinginkan setiap orang dari negosiasi. Sedangkan kepentingan yang mendasar mewakili mengapa di balik tuntutan tersebut dibayangkan dua saudara mengenai jorok terakhir di mangkuk buah. Masing-masing itu bersikeras bahwa dia mendapatkan jorok dan menolak menyerah tuntutan. Jika salah satunya saudara yang lain itu bertanya kepada saudara mengapa dia menginginkan jorok disebut bunga,
Saudara perempuan itu mengetahui bahwa yang satu ingin memakannya dan yang lain ingin kulitnya, digunakan sebagai sebuah proyek dengan berfokus pada kepentingan para suster akan mampu mencapai solusi memberikan apa yang mereka inginkan. Tuntutan menciptakan hambatan ya atau tidak dalam negosiasi yang efektif tentang berdasarkan menghadirkan masalah dapat diselesaikan secara kreatif. Lalu yang ketiga, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Strateginya yang baik untuk sebagian besar negosiasi adalah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Pimpinan dapat belajar lebih banyak tentang ke posisi lawannya, kendalanya, dan kebutuhannya dengan dia mengajukan pertanyaan. Berarti negosiasi itu kayak mempelajari kendala pihak lain sehingga mereka itu dapat membantu mengatasinya. Sebaliknya mereka itu mencoba mencari solusi untuk pihak kawan sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Lalu yang terakhir, memastikan hasil berdasarkan pada standar objektif dan bukan pandangan subjektif. Masing-masing pihak dalam negosiasi mempunyai kepentingan masing-masing dan tentu juga ingin memaksimalkan hasilnya. Negosiasi yang sukses memerlukan fokus dan kriteria objektif dan menjaga standar keadilan dibandingkan menggunakan penilaian subjektif mengenai solusi yang terbaik. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas In the Lead Golden State Warriors. Setelah memenangkan kejuaraan NBA pada Juni 2015, Golden State Warriors di bawah pelatihan Steve Kerr mempertahankan kestabilan tim untuk musim 2015-2016. Tim ini telah bersama selama 3 tahun, menjadikan mereka tim pertahanan terbaik dan serangan terkuat di liga. Keberhasilan mereka tidak hanya berkat penampilan individu, tetapi juga kerjasama yang luar biasa. Mereka memiliki hubungan baik di luar lapangan, sering makan bersama, dan ini menciptakan ikatan tim yang kuat. Kekompakan ini membuat Warriors menjadi salah satu tim terbaik dan paling menyenangkan untuk ditonton di NBA. Tim yang kuat adalah kunci dari kesuksesan mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu saya akan membahas tentang kasus yaitu The Kissing Times. Ini bisa pakai sendiri. Lalu next. Di sini ada kesimpulannya itu belum. Di sini kesimpulan kasus itu Ben dan Cassie itu menghadapi keputusan besar mengenai perusahaan mereka. Di skop engineer plastik itu mereka sedang berdebat apakah akan melanjutkan operasi manufaktur mereka di Tiongkok dan mengembalikan produksinya ke Amerika Serikat. Johanna dan Robert, dua tokoh berpengaruh di Dewan, memiliki argumen yang kuat dan berlawanan. Johanna mengajukan reshoring untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, mengurangi biaya pengiriman dan berpotensi meningkatkan kualitas produk. Robert di sisi lain itu memilih untuk tinggal di Tiongkok tetapi pindah ke pedalaman karena kekurangan tenaga kerja dan iming-iming upah yang lebih rendah. Percakapan antara Ben dan Cassie itu menyoroti kompleksitas keputusan tersebut. Mereka itu mendiskusikan pro dan kontra dari setiap opsi, termasuk faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, perangkapan uang pabrik, dan potensi penundaan. Mereka juga mengakui pengaruh masing-masing anggota dewan dengan kekuatan persuasif.
Johanna dan kecenderungan untuk anggota lainnya untuk setuju dengannya. Bagian ini tidak memberikan kesimpulan yang jelas sehingga membiarkan bersifat terbuka. Bertanya-tanya bagaimana rapat dewan akan berlangsung dan apakah kompromi dapat dicapai sementara sudut pandang Johanna dan Robert yang berlawanan. Penn dan Casey menggunakan keinginan untuk mengkompromi yang mungkin merupakan solusi ideal untuk mengatasi kekhawatiran dan kepentingan kedua belah pihak. Namun masih harus dilihat atau kompromi ini dapat dicapai oleh rapat dewan. Lalu next. Di sini pertanyaannya. Yang pertama itu, what style of for handling conflict ever among the board members? Di sini Johanna itu memiliki gaya kooperatif, menekankan bahwa pada membawa pekerjaan kembali ke Amerika Serikat untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Robert di sisi lain itu menggunakan gaya kompetitif demi bertahankan operasi di Tiongkok karena penghematan biaya awal dan infrastruktur yang mapan. Casey dan Ben itu menunjukkan pendekatan kooperatif dengan mencari kompromi yang menguntungkan kedua pihak. Lalu pertanyaan kedua, what opposition to Ben dan Casey for helping resolve the conflict between Johanna and Robert? What conflict still make they end up for this meeting? Itu Ben dan Casey itu dapat bertindak sebagai mediator, memfasilitasi diskusi antara Johanna dan Robert untuk menemukan kompromi yang mengatasi kekhawatiran kedua belah pihak. Mereka mungkin mengadopsi kayak konflik kooperatif, menekankan kerjasama dan solusi kreatif untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Lalu yang pertanyaan ketiga, suggestion for to make to help board members serious to cut decisions. Menurut saya itu yang pertama itu komunikasi terbuka, mendorong semua anggota dewan untuk secara terbuka menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka mengenai situasi ini. Kedua, berbagi informasi. Semua anggota itu harus mendapatkan informasi yang lengkap dan kompleksitas dan implikasi keputusan. Lalu ketika resolusi konflik, terapkan teknik seperti curah pendapat, pembangunan konsensus atau kompromi untuk menemukan solusi menggabungkan berbagai perspektif. Lalu keempat, analisis objektif itu menggunakan data, fakta untuk menganalisis biaya, manfaat, dan risiko setiap pilihan sehingga mendorong proses pengambilan keputusan yang memiliki bukti. Lalu kelima, lingkungan yang saling menghormati, di mana menghormati jika ada memiliki pendapatan yang berbeda dan dihormati dan dihargai, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi yang produktif dan saling menghormati. Secara keseluruhannya itu kuncinya itu adalah mendorong dialog konstruktif dan pemahaman dan kolaborasi di antara anggota dewan untuk mencapai keputusan dan pertimbangan kepentingan terbaik organisasi. Ya, next. Selanjutnya akan membahas tentang chapter 11 yaitu Developing Leadership Diversity yang akan dibahas oleh teman saya. Berikutnya itu ada chapter 11 yaitu Developing Leadership Diversity. Leading people who aren't like you.
Manfaat keragaman yang kita bicarakan dalam bab ini adalah salah satu alasan wajar organisasi Amerika mulai berubah, dengan perempuan dan minoritas perlahan-lahan pindah ke posisi kepemimpinan tingkat atas. Namun masih banyak tantangan untuk menciptakan organisasi yang beragam dengan budaya inklusif. Ketika perempuan dan minoritas naik hierarki manajemen, mereka sering menemukan jalan yang sepi untuk bepergian. Bahkan untuk seseorang yang mengalami tingkat rasisme atau seksisme di tingkat organisasi yang lebih rendah, melangkah ke posisi otoritas yang lebih tinggi dapat menjadi pembuka mata yang nyata. Rasisme dan seksisme di tempat kerja sering muncul dengan cara pengabaian yang halus oleh bawahan untuk tugas yang ditugaskan, kurangnya urgensi dalam menyelesaikan penugasan yang penting, mengabaikan komentar atau saran yang dibuat pada rapat tim. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu ada 11.2 yaitu Diversity Today. Tujuan dari para pemimpin saat ini adalah untuk menyadari bahwa setiap orang dapat membawa nilai dan kekuatan ke tempat kerja berdasarkan kombinasi karakternya yang beragam. Organisasi menetapkan program keberagaman angkatan kerja untuk mendorong perekrutan, inklusi, dan kemajuan karir karyawan yang beragam dan untuk memastikan bahwa perbedaan diterima dan dihormati di tempat kerja. Yaitu lalu 11.2a definisi of diversity itu menjelaskan bahwa keberagaman tenaga kerja berarti suatu angkatan kerja yang terdiri dari orang-orang dengan kualitas kemanusiaan yang berbeda-beda atau berasal dari kelompok budaya yang berbeda. Dari sudut pandang individu, keberagaman mengacu pada semua cara di mana orang berbeda termasuk dimensi seperti usia, ras, status perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. Dimensi keberagaman yang ditunjukkan dalam model tradisional terutama mencerminkan perbedaan bawaan yang berlangsung terlihat seperti ras, jenis kelamin, usia, dan kemampuan fisik. Namun model keberagaman inklusif mencakup semua cara di mana orang berbeda, termasuk dimensi keberagaman yang dapat diperoleh atau diubah sepanjang hidup seseorang. Dimensi-dimensi ini mungkin memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan model tradisional, namun tetap mempengaruhi definisi diri dan pandangan dunia seseorang serta mempengaruhi cara orang tersebut dipandang oleh orang lain. Lanjut. Selanjutnya itu ada 11.2b Changing Attitudes Towards Diversity. Sikap terhadap keberagaman semakin meningkat karena sebagai pemimpin kita harus merespon perubahan signifikan dalam masyarakat kita, termasuk perubahan demografi, pergeseran nilai-nilai sosial, dan globalisasi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan keberagaman adalah globalisasi. Ada faktor lain juga yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan keberagaman adalah globalisasi. Para pemimpin menekankan pemahaman lintas budaya sehingga masyarakat dapat bekerja dengan lancar lintas batas negara. Lanjut. Selanjutnya itu ada 11.2c The Value of Organizational Diversity. Orang-orang yang berbeda dalam berbagai hal, baik ras, latar belakang budaya, jenis kelamin, kemampuan fisik, tingkat pendidikan, gaya hidup, usia, status perkawinan, atau dimensi lainnya cenderung memiliki opini dan perspektif yang beragam. Keberagaman pemikiran ini berarti adanya landasan ide, opini, dan pengalaman yang lebih luas dan mendalam untuk pemecahan masalah kreativitas dan inovasi. Keberagaman ini dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam,
Budaya memainkan peran penting dalam menentukan barang, hiburan, layanan sosial, dan produk rumah tangga yang digunakan masyarakat, sehingga organisasi merekrut karyawan dari kalangan minoritas yang dapat memahami betapa beragamnya masyarakat hidup dan apa yang mereka lakukan. Next. Selanjutnya itu ada 11.3 challenge minoritas face. Yang pertamanya itu ada membahas 11.3a yaitu prejudice, stereotypes, and diskriminasi. Salah satu masalah signifikan di banyak organisasi adalah prasangka, yaitu perasaan atau opini merugikan yang terbentuk tanpa memperhatikan fakta. Orang yang berprasangka buruk cenderung memandang orang yang berbeda sebagai orang yang kekurangan. Salah satu aspek prasangka adalah stereotip. Stereotip itu adalah keyakinan atau gambaran yang kaku, berlebihan, tidak rasional, dan biasanya negatif yang diasosiasikan dengan sekelompok orang tertentu. Ketika seorang pemimpin dan perusahaan melakukan sikap prasangka terhadap orang yang menjadi sasaran prasangkanya, maka terjadilah diskriminasi. Lanjut. Selanjutnya itu ada 11.3b, Douglas Chelling. Bias bawaan ini bisa jadi salah satu penyebabnya dalam membangun langit-langit kaca, sebuah penghalang tidak kasat mata yang memisahkan perempuan dan kelompok minoritas dari posisi kepemimpinan puncak. Ketika para eksekutif memilih penerus atau seorang untuk posisi puncak, mereka cenderung memilih seseorang yang serupa dengan mereka, dan itu biasanya berarti sebagian besar adalah laki-laki dan sebagian besar berkulit putih. Perempuan dan kelompok minoritas bisa saja memandang tinggi diri mereka sendiri, namun sikap yang ada saat ini merupakan hambatan tak kasat mata bagi kemajuan mereka. Penelitian juga menunjukkan adanya dinding kaca yang berfungsi sebagai penghalang tak kasat mata terhadap pergerakan lateral yang penting dalam organisasi. Dinding kaca menghalangi pengalaman di berbagai bidang sebagai pengawasan lini atau manajemen umum yang memungkinkan perempuan dan kelompok minoritas untuk naik ke posisi tingkat senior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada 11.4 Less Women Lead. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki lebih banyak pemimpin perempuan memiliki kinerja keuangan 65% lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak memiliki perwakilan perempuan. Terdapat semakin banyak bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang mayoritas anggota dewan dan manajemen seniornya adalah perempuan memiliki kinerja lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya memiliki sedikit perempuan di posisi tingkat tinggi. Ada peningkatan minat terhadap pendekatan kepemimpinan apa yang digunakan perempuan untuk berkontribusi positif terhadap hasil ini. Perempuan seringkali menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dari laki-laki dan sangat efektif dalam lingkungan yang penuh gejolak dan beragam budaya saat ini. Next. Selanjutnya 11.4a Woman as Leader. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 11.3, sebuah survei terhadap para pengikut menilai pemimpin perempuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam beberapa karakteristik yang penting untuk mengembangkan organisasi yang cepat, fleksibel, dan adaptif. Pemimpin perempuan dinilai memiliki pengaruh yang lebih ideal, memberikan motivasi yang lebih inspiratif, lebih perhatian secara individu, dan menawarkan lebih banyak rangsangan intelektual. Pengaruh yang diidealkan berarti bahwa para pengikut mengidentifikasi diri dan ingin meniru pemimpin. Pemimpin dipercaya dan dihormati.
mempertahankan standar yang tinggi dan dianggap mempunyai kekuasaan karena siapa dia dan bukan karena posisi yang dipegangnya. Motivasi inspirasional berasal dari pemimpin yang menarik secara emosional dan simbolis, keinginan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan membantu mencapai tujuan organisasi. Next. Selanjutnya ada is leader style gender driven. Ciri-ciri kepemimpinan yang secara tradisional diasosiasikan dengan pria kulit putih kelahiran Amerika meliputi sifat agresif atau asertif, analisis rasional dan sikap mengambil kendali. Pemimpin laki-laki cenderung kompetitif dan individualistis serta lebih suka bekerja dalam hierarki vertikal. Mereka mengandalkan otoritas dan posisi formal dalam berurusan dengan bawahan. Tentu saja beberapa perempuan juga mencerminkan karakteristik ini. Namun penelitian menemukan bahwa secara umum perempuan lebih menyukai lingkungan yang tidak terlalu kompetitif dibandingkan dengan laki-laki. Cenderung lebih kolaboratif dan lebih peduli pada pembangunan hubungan, inklusif, partisipasi, dan kepedulian. Meskipun nilai-nilai yang terkait dengan kepemimpinan interaktif seperti inklusif, membangun hubungan dan kepedulian umumnya dianggap sebagai nilai-nilai feminim, kepemimpinan interaktif tidak spesifik gender. Nilai-nilai ini menjadi semakin berharga baik bagi pemimpin laki-laki maupun perempuan. Setiap pemimpin dapat belajar menerapkan gaya yang lebih inklusif dengan memperhatikan perilaku nonverbal dan mengembangkan keterampilan seperti mendengarkan, empati, kerjasama, dan kolaborasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang global diversity. Nah, global diversity itu merupakan salah satu sumber keberagaman yang meningkat akibat adanya globalisasi, dan juga hal ini terjadi pada pemimpin negara. Pemimpin negara ini pasti menghadapi permasalahan yang beragam dalam skala yang luas dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga pemimpin itu akan berinteraksi atau kerjasama dengan orang-orang dari budaya yang lainnya. Nah, di sini itu ada empat faktor dari global diversity. Yang pertama itu the socio-cultural environment, yang dimana di sini itu adanya perbedaan sosial dan budaya yang dapat memberikan potensi kesulitan dan konflik yang lebih besar dibandingkan sumber lainnya. Nah, untuk contohnya itu ada di negara Somalia, yang dimana karyawannya itu sebagian besar itu beragama Islam, dan ada juga yang beragama non-Islam untuk bekerja di dalam negara tersebut. Tapi pada saat pada bulan-bulan puasa, untuk karyawan yang beragama Islam itu minta kepada pemimpinnya untuk minta jam tambahannya untuk sholat ataupun untuk buka puasa. Tapi para yang non muslim ini, mereka itu berpikiran bahwa kalau yang non Islam itu mau minta perpanjangan waktu itu buat makan dan pengen untuk diutamakan. Nah, itu untuk salah satu untuk contohnya. Terus yang kedua itu ada social value system, yang dimana di sini nilai-nilai budaya dan juga ada isu-isu seperti individualisme sangat mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawan yang sangat bervariasi. Nah, untuk contohnya itu di sini tuh ada Eddie Neal, itu dia mengatakan bahwa banyak manajemen yang bekerja di London menggunakan temuan dari Hofstede yang karyanya itu ada dalam perusahaannya. Nah, tapi banyak juga di perusahaan global seperti Unilever
Terus itu sama Royal Dutch itu menyatakan bahwa Belanda, Amerika, Irlandia, dan Inggris itu pada umumnya cukup nyaman dengan argumen terbuka dan juga dengan argumen terbuka, tapi untuk karyawan yang Jepang dan Asia dan lainnya itu merasa tidak nyaman dengan adanya argumen yang terbuka. Karena itu mereka tuh berpikiran kalau misalkan argumen terbuka itu bisa menyebabkan mereka tuh terancam dan kayak semua rahasianya mereka tuh ketahuan kayak gitu. Terus kalau misalkan yang ketiga ini ada developing cultural intelligence, ya di mana di sini tuh harus memahami lingkungan sosialnya, ya di mana nilai sosialnya itu merupakan sangat penting. Terus yang kelima, yang terakhir, yang leadership implication itu kalau misalkan di sini itu pemimpin itu harus mengetahui setiap negara, maksudnya kayak cara kepemimpinan setiap negara yang secara signifikan. Karena kalau misalkan dalam satu negara itu bakal punya cara pemimpin tuh yang berbeda-beda. Nah, pemimpin itu juga harus menyesuaikan nih. Kayak misalkan pemimpin itu berasal dari negara Indonesia. Nah, dia tuh harus menyesuaikan gimana caranya dia itu bisa bekerja dan bisa memimpin perusahaannya tersebut di negara Amerika. Seperti itu. Untuk next-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke 11 trik 6, Becoming an Inclusive Leader. Di sini kita akan membahas mengenai tujuan organisasi di era globalisasi sekarang ini. Nah, bahwa tujuan organisasi sekarang itu harus memastikan bahwa semua orang, termasuk perempuan, laki-laki, etnis minoritas, generasi muda, individu LGBT, penyandang disabilitas, generasi lebih tua, minoritas yang lainnya, harus memiliki peluang yang sama dan diperlakukan dengan adil dengan hormat. Nah, di sini ada gambar 11.7. 11.7 pada gambar ini tuh dia menunjukkan model 5 tahap kesadaran individu terhadap keberagaman-keberagaman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita membahas terkait gambar yang sebelumnya bahwa kalau di tahap 1 ini individu itu melihat perbedaan sebagai ancaman terhadap pandangan dunia mereka yang nyaman dan seringkali menggunakan stereotip negatif atau menyatakan sikap prasangka. Pada tahap kedua, individu mencoba meminimalkan perbedaan dan fokus kepada kesamaan di antar semua orang. Tahap ketiga, individu kesadaran keberagaman, ia menerima perbedaan budaya dan mengakui validitas cara berpikir dan berperilaku yang berbeda. Tahap keempat, individu berkomitmen kuat terhadap kesetaraan dan komunitas yang lebih luas, serta mengoreksi penilaian yang merendahkan dan penggunaan yang kurang bijak dari perempuan dan minoritas. Tahap yang terakhir, tahap kelima, pemimpin dapat menciptakan organisasi yang tidak memandang gender, warna kulit, dan semua karyawan dinilai berdasarkan kompetensi dan stereotip maupun prasangka yang benar-benar terhapus. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke Indelit. Di sini menjelaskan mengenai Google and Intel. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa Google tuh menyadari adanya bias tersembunyi dalam perusahaan mereka yang telah mengadakan pelatihan keberagaman untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, bias tersembunyi pada perusahaan mereka itu termasuk mengenai perbedaan antara karyawan lelaki dan karyawan perempuan. Tetapi, sementara Intel telah mengambil langkah-langkah konkret dengan menetapkan target pertumbuhan representasi perempuan dan kelompok minoritas, serta mendirikan dana besar untuk meningkatkan keberagaman dalam tenaga kerja mereka. Tindakan mereka ini mendapatkan dukungan dari Rev JCL atau Jackson Sir yang yakin bahwa hal ini akan memotivasi perusahaan lain untuk mengikuti jejak mereka dalam menciptakan budaya yang lebih inklusif dan beragam. Selanjutnya, terkait dengan kasus
yang sebelumnya, kita mendapatkan rumusan masalah bahwa mengapa sih perbedaan bisa menjadi ancaman terhadap kenyamanan setiap individu. Nah, pembahasannya karena ada beberapa orang yang masih berprasangka buruk dan mempunyai stereotip terhadap perbedaan. Contohnya itu ada Bob dan para pemimpin Google lainnya tahu bahwa bias yang tersembunyi dan tidak disadari bisa menjadi masalah yang sebenarnya. Namun, Google memulai lokal karya pelatihan keberagaman untuk semua karyawan pada tahun 2013. Dan pemimpin menerima perbedaan budaya dan mengakui validitas cara berpikir dan melakukan sesuatu. Mereka menyadari bahwa wanita dan minoritas dapat membawa wawasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memasarkan produk kepada pelanggan baru. Di Intel, perusahaan mengumumkan pada tahun 2015 untuk meningkatkan jumlah karyawan wanita dari kelompok minoritas Afrika, Amerika Hispanik, dan lainnya setidaknya ada 14% dalam 5 tahun. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan menyadari keberagaman wanita dan minoritas lainnya dapat membawa wawasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memasarkan produk kepada pelanggan baru. Setelah itu, mereka mampu berempati dengan orang-orang yang berbeda dari dirinya dan mampu dengan nyaman berpindah dari satu perspektif budaya ke perspektif lainnya. Selanjutnya kita ke 11.7, Ways to Encourage the Advancement of Women and Minorities. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kesadaran akan keberagaman pribadi. Jadi, kesadaran akan keberagaman pribadi ini adalah langkah pertama dalam menciptakan budaya yang menerima keberagaman dan memungkinkan semua orang untuk mencapai potensinya, sehingga memungkinkan sebuah organisasi berkinerja dengan baik. Selanjutnya, di 11.7a ini kita akan membahas kelompok afinitas karyawan. Nah, apa sih kelompok afinitas karyawan ini? Didasarkan pada identitas sosial seperti jenis kelamin, ras, dan disusun untuk memfokuskan pada kekhawatiran karyawan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, terkadang kelompok ini disebut dengan jaringan keberagaman atau kelompok sumber daya karyawan. Nah, kelompok afinitas ini memungkinkan individu dengan latar belakang serupa, berbagai pengalaman, dan strategi keberhasilan yang sama, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi dan mengembangkan karir-karir mereka. Selanjutnya, minority sponsorship yaitu di 11.7b. Dijelaskan bahwa sponsorship itu adalah mentor yang lebih kuat. Jadi mentor penting karena mereka memberikan nasihat dan panduan. Tetapi seorang sponsor sebenarnya menjadi advokat atas nama protege dan menghubungkan individu tersebut dengan orang-orang penting dan tugas-tugas yang terpenting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas in the lead chapter 11. Yang pertama itu ada Secret Intelligence Service atau M16 dan Central Intelligence Agency CIA. Jadi dapat disimpulkan kalau M16 itu dikenal sebagai badan mata-mata rahasia Inggris yang didominasikan oleh laki-laki kulit putih. Namun saat ini M16 telah memulai kampanye intensif untuk merekrut perempuan, kelompok minoritas, dan kandidat penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan dorongan kuat untuk mencapai keberagaman dalam anggota M16. M16 sangat mengutamakan keberagaman dalam tenaga kerja mereka. Next. Yang kedua itu Ingabella Lodge of London. Tantangan yang dihadapi oleh Ingabel ketika dia memulai karirnya di industri asuransi pada awal tahun 1980-an. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara sekelompok 30 penilai asuransi dan budaya industri pada saat itu sangat didominasi oleh laki-laki. Pengalaman Bell dalam menggambarkan bias
gender dan diskriminasi yang mendominasi bidang kerjanya, di mana dia merasa terpaksa untuk menunjukkan perilaku yang lebih maskulin agar bisa diterima. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Indali Sindisda Dokerski United Airlines. Sindisda Dokerski yang umur 25 tahun lalu meninggalkan pekerjaan manajer mengajar bahasa Prancis di sekolah menengah untuk menjadi agen reservasi United Airlines. Kini menjadi wakil presiden yang mengawasi operasi di bandara terbesar United O'Hare International Airport. Selama karirnya di United, Dokerski naik pangkat hingga menjadi manajer umum di Hub United di Dulles International Airport di Washington. Dia memimpin dengan pendekatan kolaboratif, sering berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan di O'Hare, yang memperkerjakannya 4.000 orang dan mengoperasikan 600 penerbangan per harinya. Kemampuannya dalam komunikasi telah membantu mengatasi masalah operasional di O'Hare. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.